Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak-bapak, tim Mayasari AC14 rute Kalideres Cikarang ya, cocok ya? Apa ada track lain cocok? Nggak ada. Nggak ada. Medan Jember nggak ada? Nggak ada. Kali ada Bukit Tinggi Bandung ini kali. Jadi alhamdulillah bapak-bapak sekalian, kita hari ini ketemu lagi di sini dalam acara yang mulia, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah untuk senantiasa istiqomah sujud dan ruku bersama dengan orang-orang ruku kepada Allah ya. Jadi saya menaruh harapan besar kepada bapak-bapak semua, jangan pernah kendor. Jangan pernah kendor dalam beribadah. Kenapa? Karena kalau kita ingin memperbaiki hidup, yang pertama kita perbaiki adalah sholat ya. Jadi kalau sholat sudah diperbaiki, insya Allah hidupnya juga akan diperbaiki oleh Allah. Maka dari itu kita Nurul Islam punya program namanya menggerakkan orang sholat berjamaah. Dan alhamdulillah di bulan ke-7 program ini berjalan, Bapak-bapak bisa lihat sudah kurang lebihnya ada 500 orang yang berjamaah di Nurul Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan renovasi penambahan areal di sebelah timur untuk jemaah perempuan. Bagaimanapun supaya tidak terjadi fitnah, supaya tidak terjadi lirik-lirik, kita harus pisahkan total antara laki-laki dan perempuan, harus kita sekat. Nah, sekarang posisinya kurang layak kalau hujan itu menggenang. Ya memang kalau bicara semangat sih hujan itu juga sholat jamaah, tapi ya hujan itu kan bagian dari unsur, jadi tidak harus berangkat bagi seorang perempuan. Nah, Cok, gimana program sholat jamaah? Lancar gak? Alhamdulillah lancar Pak. Kalau dipantau terus Pak, tiap mau sholat atau kan bawa sholat. Ya, jadi gimana yang lain? Kendor kah atau masih belum kencang? Alhamdulillah. Kan luar biasa. Mikin gimana Mikin? Luar biasa. Iya, emang harus begitu. Ya. Bang Al gimana Bang Al? Kayak pernah terciduk ya? Itu yang hidupnya Pak. Iya, pernah terciduk lagi soal luar biasa. Nah, jadi dimanapun Bapak berada, ketika mendengar azan, kalau memang sempat kan untuk jamaah lah. Tapi kalau masih kena macet di tol dalam kota ya nunggu sampai ke Kalideres atau sampai ke Cikarang, tergantung ke arah mana tujuannya gitu. Karena sepertinya sangat tidak mungkin kalau mobil parkir di Jatibening itu sholat besok ya. Pasti disodok dari belakang. Jadi nggak apa-apa, masih kategori safar itu, tapi sebisa mungkin jangan pernah ditinggal. Sebisa mungkin sholat tepat waktu, supaya pertolongan Allah juga datang tepat waktu, tidak terlalu diulur-ulur gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Barangkali ada yang mau disampaikan dari bapak-bapak, mas-mas, Pak Kowo, Pak Haji, mau kasih petunjuk? Luar biasa. Jadi lanjut dari Pak Ocok, yang mau sampaikan Pak Ocok, koordinator ke lapangan, Pak Yaman. Luar biasa. Ini jam 4 udah di masjid ini, luar biasa. Kayak dipegangin kunci ya Pak Yaman ya? Jam 4 udah di gitu. Pak Bani, gimana Pak Bani? Ada yang mau sampaikan Pak Bani? Ngomongin orang TB. Hah? Saya kemarin naik sepeda pakai sono Pak, lewatin TB. Kumuh banget ya? Bener-bener udah kumuh. Hah? Baru. Iya, kumuh banget. Terus juga kotnya juga, ampun. Betah tuh orang ya tinggal di situ ya. Pak Bani, ada masalahnya Pak Bani? Hah? Alhamdulillah Udah biasa. Pak Al, mau sampaikan? Atau ada yang mau dirasa-rasa ini nih? Kira-kira apa yang mau disampaikan? Mas Kiang bener ya? Mas Kiang? Apa ini manggung-manggung doang ini? Pak Maikin, ada yang mau sampaikan Pak Maikin? Hah? Kok ini mantap semua nih, gimana nih pocok ini? Ini maksudnya gini loh Pak. Kita komunikasikan tidak hanya sekedar saya ngomong, Bapak mendengarkan, tapi tanggapin. Misalkan contohnya, Pak, saya kalau subuh itu kadang-kadang nggak bangun, misalnya gitu. Nah, itu butuh apa gitu kan? Ya itu, gitu contohnya loh. Atau mungkin butuh air. Iya, atau perlu kita kasih alarm kan begitu ya. Iya. Atau istrinya kita teleponin, Bu, bangun bapaknya gitu. Malah bahaya nanti. Gitu. Jadi sampaikanlah apa yang masih membuat misalkan sholat berjamaah itu masih berat gitu,
atau mungkin yang membuat sholat berjamaah itu belum bisa on time. Pak, saya jamaah apa sama kenet Pak, tapi bukan di waktu sholat berjamaah awal. Jadi dengan imam yang di masjid itu. Nah itu kan juga nggak masalah, yang penting berjamaah. Mungkin karena masalah timer aja. Kalau keberangkatan gimana Bang Idung? Masih on time atau tetap atau mundur karena ada mau sholat jamaah? Nah, harusnya kalau 10 menit lagi azan, nunggu azan dulu, jamaah dulu baru berangkat. Jamaah aja Pak, kan kalau sebulan aja, dia kalau berangkat jam setengah 6, jedahnya jauh banyak Pak. Iya kita bisa berjamaah di masjid. Luar biasa, iya betul. Siapa tahu dengan berjamaah itu ada penumpang lagi yang nungguin atau enggak. Tadi pagi jadi narik apa pulang Sok? Pulang, luar biasa. Bisa dibawa pulang. Subuh bisa di masjid Subuh ya. Jadi sekarang udah jam 5:30 itunya ya mestinya mungkin kan ya Pak Woya atau jamaah ya. jauh banget. Iya, Pak Bon ada Pak Bon? Lebak Bulus, pemain Lebak Bulus. Pak Bulus gimana? Pak Bulus? Komplotnya ada komplotnya? Hah? Cukup, oh kenapa pakai masker itu? Oh, tak pikir timnya Mortal Kombat. Tampil di Makmur. Iya, Makmur, luar biasa. Sama tetap, tetap. Gantiin saya. Kumpul Romai, Om Ujang, gimana? Ada yang mau sampaikan? Hah? Udah apa ini? Udah banyak sewanya? Itu bawa, ada bawa? Udah. Pak Haji, atau mau langsung mimpin doa aja? Iya, pakai mic dong biar ngomong itulah. Intinya kumpul-kumpul senang gitulah ya. Iya. Iya betul. Suasananya kalau kumpul kan Iya, indah sekali memang. Memang indahnya kebersamaan itu begitu. Jadi saya kemarin-kemarin sempat dikumpulin begini, saya tes nih. Oh Ujang, ayo coba di antara sekian banyak ini mana yang belum kenal gitu. Wah belum kenal semua Pak, belum kenal muka. Langsung kita bikin kuis. Kalau bisa jawab, bawa pulang tuh sembako. Kalau nggak bisa jawab, dipotong setengah kilo. Gitu. Tapi kalau di sini kayaknya kenal semua. Jadi kayaknya kuisnya nggak pernah cocok ya. Udah kenal semua ya. Ayo udah dari orang udah kenal ini. Pak Medi mau disampaikan Pak Medi? Ya silakan nih pakai ini Pak Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih bapak-bapak semua yang luar biasa. Saya anggap luar biasa kenapa? Saya mengukur dari diri saya pribadi ya Pak ya. Mohon maaf belum kenal, nama saya Medi Pak, biasa dipanggil Pak Medi di sini. Ya. Jadi saya mengukur terhadap diri saya gitu. Artinya saya yang saya juga sama kuli Pak. Artinya saya buruh pabrik yang kadang-kadang ketika waktu sholat itu banyak hal yang harus memaksa untuk menunda. Tapi saya untuk selama ini saya udah coba paksakan untuk tepat waktu Pak. Itu pertama kita berusaha untuk tepat waktu. Dan saya di sini saya salut terhadap bapak-bapak semua yang artinya bapak-bapak saya yakin pasti lebih sibuk ya kan. Artinya lebih sibuk waktunya mungkin pada saat waktu jam sholat bapak-bapak masih di perjalanan. Itu yang luar biasa. Tapi di situ memang banyak hikmah Pak. Artinya ketika kita menyempatkan waktu tepat waktu untuk sholat itu artinya bapak-bapak mendapatkan nilai yang plus daripada saya. Itu artinya yang saya mungkin kerjanya lebih bisa on time tapi ternyata saya mengulur waktu. Nah di sini Pak Radit kebetulan luar biasa, siar di sini luar biasa sehingga warga-warga juga banyak sekali sekarang yang menyadari itu. Akhirnya jamaah di sini luar biasa dan subuh Pak, subuh yang biasanya menjadi paling berat ya, paling berat untuk kita, alhamdulillah sekarang sudah penuh juga di sini. Nah, di sini saya melihat bapak-bapak luar biasa. Artinya bapak-bapak yang biasa menjadi melayani masyarakat untuk bepergian atau transportasi, di sini bapak-bapak bisa istiqomah, saya melihatnya bisa istiqomah. Dan kami selalu mendoakan mudah-mudahan bapak-bapak ini lebih istiqomah lagi terhadap keluarganya, istri dan anak-anak saya Pak. Dan mulailah dari waktu subuh supaya lebih ringan untuk waktu-waktu yang lain. Jadi ya persaudaraan ini saya pikir menjadi saudara pertama saudara Pak Dit ya. Ya harapannya kita bisa saling berkenal. Untuk saat ini mungkin saya belum mengenal bapak-bapak semua. Barangkali nanti saya di jalan ketemu bapak, ya insya Allah tegur Pak. Ya biar kami saling mengenal dan lebih akrab. Dan akhirnya dari saling mengenal itu tumbuh silaturahim dan bisa memudahkan rezeki kita, melancarkan rezeki kita dan segala macam bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu aja sebagai perkenalan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu tidak sampaikan? Jadi poinnya adalah silaturahmi Pak. Jadi dengan pertamanya jemaah itu harusnya pertama kenalan, bukan cuma kenal muka doang.
itu supir yang gendut itu siapa itu. Wah itu kan hanya kita tahu nama kan jadi kurang pas itu. Main atau ke Bandung, Pak? Hah? Ya nanti sekali-kali kita sapari lah, sapari lah gitu. Ada waktu kapan? Jadi rencananya minggu pagi itu kita ada namanya kegiatan namanya sabar-sabar, sholat subuh dan sarapan bareng. Ini mumpung subuhnya itu jam 5:45 ya Pak Yaman ya. Barangkali ada yang mau berkenan minggu pagi datang ke sini, silahkan. Kita belum bisa mengadakan kajian karena kita fokusnya adalah ngumpulin orang dulu Pak, ngumpul jemaah. Nah, dengan jemaah sebanyak ini baru nanti kita akan bikin kajian. Karena kajian juga kalau yang datang cuma 30 orang juga percuma Pak. Jadi 30 orang mending kalau mendengerin, ternyata pada ngatuk sendiri-sendiri gitu kan. Nah, makanya yang pas itu gimana caranya teknisnya supaya orang yang datang itu datang, mendengarkan, pulang bawa ilmu. Dan contoh kemarin tuh saya suruh bawa catatan semua, saya kasih kuis. Yang bisa jawab saya kasih 50.000 gitu. Kalau nggak bisa jawab, soalnya udah. Berarti lewat tuh kesempatan pada pertanyaan gampang. Yang disampaikan Ustadz, dicatat, ditanyakan. Saya juga nyatet juga. Nah pertanyaan dari saya gitu. Nah, jadi itu nanti ke depan itu akan kita adakan. Ya seenggaknya 2 minggu sekali lah. Nanti kalau udah mulai diadakan, silakan bapak-bapak kalau mau mengasah keberuntungan, siapa tahu ditunjuk, apa Pak, pulang 50.000 gitu. Itu kalau 1 pertanyaan, kalau 10 pertanyaan kan 50.000 ya Pak Ikin ya. Itu seminggu nggak usah narik itu Cok. Gitu. Jadi ya sekarang ini kita fokus sholat jamaah dulu, kumpulin orang dulu, saling mengenal, baru nanti setelah itu fokusnya adalah dakwah dengan ilmu, dengan mengundang ustadz-ustadz dan penceramah-penceramah. Minggu pagi saya undang lagi, barangkali berkenan, tidak memaksa juga karena faktor jarak. Tapi kalau mau datang silakan, sabar-sabar. Sholat berjamaah dan sarapan bareng jam 5:45 sholat berjamaah, terus kemudian dilanjutkan dengan sarapan bareng. Nanti juga insya Allah minggu saya sedikit lah kasih kultum lah, menyampaikan sedikit ilmu yang saya miliki. Tapi fokusnya adalah infak subuh, karena memang saya udah sampaikan berkali-kali bahwa infak subuh. Alhamdulillah saya beberapa kali didatangin Pak sama orang-orang yang sudah melaksanakan infak subuh, dan mereka mengatakan bahwa memang luar biasa. Alhamdulillah Pak, semenjak saya maksud itu banyak kemudahan. Bahkan ada yang benar-benar selama 2 bulan itu benar-benar dapat kemudahan. Namun ternyata dia sekarang diuji. Nah ini kalau dia tahan, dia pasti akan naik kelas, ya kan? Jadi sekarang dia itu kemarin 2 bulan itu apa namanya waktu subuh hasilnya bagus Pak. Jualan setelah sholat subuh jam 8 sudah habis. Kayak gitu terus. Jadi istilahnya waktunya singkat, untungnya sesuai dengan harapan. Tapi tiba-tiba diuji. Anaknya kena pinjol, baru ngaku setelah membengkak 40 juta. Tapi datang ke saya itu bukan dalam hal menceritakan cerita subuhnya, dalam hal menceritakan pinjol itu. Tapi akhirnya cerita juga, tapi alhamdulillah Pak. Nah, saya bilang yang pinjol nggak usah dibayar dulu kalau belum punya duit pokoknya. Kalau pokoknya 15 juta, kumpul 15 juta dulu, baru sampaikan ini saya cuma bayar 15 juta. Gitu. Yang udah pinjol juga begitu. Jadi jangan bayar bunganya, jangan bayar kelebihannya, karena kalau kita membayar justru malah akan semakin diseretkan rezeki sama Allah, dipersempit. Kenapa? Karena membayar bunga itu adalah riba. Riba itu dalam Al-Baqarah itu fa'ilam taf'alu fa'zanu bihadzi minallahi wa rasulih. Persiapkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Bagaimana mungkin kita punya rezeki besar, bagaimana mungkin kita akan dimudahkan rezekinya, bagaimana mungkin Allah akan berikan rezeki yang berlimpah kalau kita tatang perang saat memberi rezeki. Jadi Allahnya ditantang perang, pengen dapat rezeki banyak. Raditnya pengen naik rumahnya saya terus, tapi ongkosnya diketok terus. Gimana coba? Kapok. Pengennya penumpang naik Maya Sari, tapi ongkosnya diketok terus. Ya, akhirnya kan orang lama-lama pergi. Nah ini juga kurang lebihnya begitu. Pengennya rezekinya banyak dari Allah, saat memberi rezeki, tapi ditantang perang. Makanya buat bapak-bapak yang sekarang masih terlilit hutang riba, saya sarankan diendapkan. Ini bapak ini bar kopi itu lagi dikocok nih. Di dalam gelas supaya beraduk. Nah kopi itu kan kalau lagi dikocok kan diminum nggak enak, ya kan? Jangan diminum. Ini lagi bapak lagi ditagih utang segala macam, udah dibiarkan. Saya belum punya duit. Saya kalau mau nih saya bayar 50.000. Nanti dihitung tapi kalau sudah ketemu pokoknya langsung. Kita sudah bayar pokoknya saya nggak mau bayar lagi. Selesai. Mau berapa kali sih? Mau nggak punya duit buat apa lagi tagih-tagih gitu. Sampaikan aja begitu. Supaya segera terbebas dari utang. Orang kalau hidupnya belajar hutang itu narik pun tenang ya Cok ya, pulang nggak bawa duit itu nggak pusing. Karena nggak ada tagihan kan begitu ya. Mau ya iya tanya mau nih gitu. Termasuk juga pertukaran uang yang misalkan nuker 200.000 dapat 180.000 itu juga sebenarnya riba, mungkin belum disadari. Makanya yang kayak gitu nanti disingkirkan. Pokoknya jangan sekali-kali
bermain riba apa sama sihir, karena dua kegiatan itu adalah kegiatan yang benar-benar ditanamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka mulai sekarang banyaklah beribadah, sholat berjamaah. Biasa aku entah ngomong mesti medot. Enggak, duduk dulu, saya lagi ngomong. Kalau saya lagi ngomong, duduk diam dengerin, jangan dipotong, jangan dibiasakan begitu ya. Jadi apa namanya, dua kegiatan, dua yang ditambah oleh Allah, yaitu sihir dan riba. Maka dari itu jangan mendekati dua hal itu ya. Saya berharap pesan saya ini masuk ke telinga bapak-bapak, tertanam di otaknya, dan tertanam di hati, dilaksanakan dan perbuatan nyata ya. Sholat berjamaah tetap, infak subuh tetap, dan jauhi riba. Itu aja dari saya akhiri. Bentar, saya terakhir. Nanti Pak Ucok ajak teman-teman ke Rumah Hijau. Saya mohon maaf ya, nggak bisa mendampingin kalau masih ada acara. Tapi kalau mau kesini lagi, saya tunggu di sini, kita ngopi lagi kalau tidak ada kegiatan. Tapi kalau mau ngambil di Rumah Hijau. Ini saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dok, jangan terus dok. مع السلامة في أماني شيخنا الله